Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan di halaman 41, poin ke-71. Poin ke-71. Halaman 41, poin 71. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan riwayat dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Wa qala Imran bin Husain al-haya'u minal iman. Kata Imran bin Husain, rasa malu bagian daripada keimanan. Ini juga yang Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari Muslim tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adzani thoriq. Yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada keimanan. Dalam riwayat Rasul mengatakan al haya kullu khair. Rasa malu itu baik semuanya. Itu hadis yang disampaikan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Faqala rajulun indahu. Tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk, yang berkomentar. Fil hikmati maktubun inna minal haya'i dha'fan wa minhu waqaran. Kata orang yang ada di samping Imran bin Husain setelah mendengarkan hadis Rasul yang disampaikan oleh Imran bin Husain, dia berkomentar, berceloteh dengan mengatakan di dalam al-hikmah, ucapan bijak, dikatakan, ya, sekali lagi, orang ini ketika disampaikan kepadanya hadis Rasul SAW, sunnahnya Rasul SAW, dia pun berkomentar, mengatakan di dalam ucapan yang bijak tertulis, sesungguhnya di antara rasa malu itu ada kelemahannya. Dan di antaranya ada kewibawaan. Faqala Imran bin Husain, sahabat Rasul SAW, mengatakan,
uhadditsuka an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsuni an suhufika. Aku menyampaikan kepadamu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi engkau membantahnya dengan ucapan yang engkau ambil dari kitab-kitab mungkin sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ukallimuka abada. Aku tidak mau berbicara denganmu selama-lamanya. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, ketegasan para salafus saleh kepada orang-orang yang menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin Imran bin Husain kalau mendengar celotehan sang oknum yang mengatakan bahwasanya masa menghadapi penghina Nabi dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi salafus saleh sangat murka terhadap orang-orang yang melecehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sang oknum mengatakan dia mau yang berbeda dari sekadar ittiba'us sunnah. Naudzubillah min dzalik. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan di antara ciri ahli sunnah, kata beliau, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar, berjalan bersama dalil, bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Ini ittiba'us sunnah. Ya, itu ciri ahli sunnah, itulah ahli sunnah. Kemana saja, apapun kondisinya tetap ittiba'us sunnah. Menghadapi musuh-musuh Islam tetap dengan ittiba'us sunnah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Dan jangan sampai pemahaman Anda picik. Memahami sunnah hanya salat, puasa, zakat. As-sunnah meliputi segala bidang kehidupan. Dalam berjihad, Rasul mengajarkan sunnah beliau. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi jihad ada dua macam. Jihad yang syar'i dengan jihad yang bid'i. Jihad yang syar'i yaitu yang mengikuti sunnahnya Rasul SAW. Sedangkan jihad yang bid'i, jihadnya kelompok khawarij yang hanya bermodal semangat, tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala keadaan, ahli sunnah ittiba'us sunnah. Ya. Yang pertama sekali lagi, ittiba'us sunnah tidak sesempit yang dibayangkan oleh oknum-oknum tersebut. Ya. Ittiba'us sunnah mencakup segala hal. Di antaranya masalah menghadapi penghina Nabi harus ittiba'us sunnah. Ya. Kalau nggak ittiba'us sunnah, ikut siapa? Ikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya. Ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Na'udzubillah min dzalik. Ini sungguh benar kata orang Arab, arjunun funun. Gila itu bermacam-macam. Ya. Mengaku membela Nabi, namun tidak mau ittiba sunnah Nabi dalam menghadapi kondisi seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ahli sunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Apapun kondisinya tetap ittiba'us sunnah. Dan ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Situd Durar min Usul al-Athar, bahwasanya kanat akibatut tamasuk bisunnah al-intisar alal a'da. Hasil berpegang teguh dengan sunnah Rasul itu adalah kemenangan atas musuh-musuh Allah. Tanpa ittiba'us sunnah tidak mungkin kaum muslimin akan menang atas musuh-musuh mereka. Ya. Dan beliau membawakan kisah kemenangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang luar biasa karena tamasuknya beliau dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Rasul meninggal dunia, Al-Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah.
Kemudian ada orang-orang Arab Badui yang murtad di sekeliling kota Madinah. Ketika Rasul sebelum meninggal dunia, beliau mengutus pasukan Usama ke Romawi. Ya. Sebagian para sahabat mengusulkan agar Abu Bakar As-Siddiq memulangkan pasukan Usama untuk menjaga kota Madinah. Ini kala genting, dikala kondisi yang kritis pada waktu itu. Pasukan Usama ada di luar kota Madinah. Sebagian sahabat mengusulkan untuk ditarik pulang, menjaga kota Madinah dari orang-orang yang murtad di sekeliling kota Al-Madinah. Namun apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang betul-betul paham bagaimana hasil akibat dari ittiba'us sunnah. Beliau mengatakan, "Fawaladi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau jaratil kilabu ala arjuli azwaji Rasul sallallahu maradatu jesan arsalu Rasul sallallahu wala halaltu liwa'an aqada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kata beliau, seandainya anjing-anjing itu mengurumuni kaki-kaki para istri Rasul sallallahu, aku tidak akan memulangkan pasukan yang diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Pasukan Usama menang di menaklukkan Romawi, dan orang-orang murtad tidak jadi menyerang kota Al-Madinah. Bahkan mereka tetap di atas keislaman mereka, atau sebagian mereka tetap di atas keislaman mereka. Ini kata Syekh Abdul Malik Ramadhani tadi, fakanat akibatut tamasuk bisunnah al-intisar alal a'da. Maka yang nyinyiri solusi menghadapi penghina Nabi dengan ittiba'us sunnah, afala taqilun, tidakkah kalian apa? Berakal. Naudzubillahi min dalik, nyinyiri seruan untuk ittiba'us sunnah. Padahal ulama-ulama ketika membahas masalah bagaimana menghadapi fenomena penghinaan terhadap Nabi SAW, mereka senantiasa mensisipkan, menyeru untuk ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW. Namun, sungguh benar kata orang Arab, al-junun funun, gila itu beraneka ragam, bermacam-macam. Ngakunya pengikut sunnah, ngakunya ahlus sunnah, ngakunya pembela Nabi, namun nyinyiri seruan untuk ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Ya. Dan ingatlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena perbuatan kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan Nasrullah, menolong Allah, menolong agama. Allah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menolong sunnah beliau. Ini kita mau bacakan sedikit dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ya, oknum-oknum itu perlu membaca lagi kitab Situ Durar min Usul Ahli Athar, ya, biar betul-betul tahu manhaj Ahlussunnah yang sebenarnya. Ya. Di sini beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini luar biasa tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang terasa asing bagi oknum-oknum tersebut. Ya. Al-Asr Rabi', poin yang keempat, nailu su'dad bil ilmi, meraih kemuliaan dengan al-ilmu. Ini bedanya Salafi dengan Haroki. Kalau Haroki senangnya fikul waqi', fikih koran, memantau gerakan musuh. Ya. Adapun Salafi rajin ngaji, terutama masalah akidah as-salaf. Ya. Dan itu kata para ulama, sebagaimana firman Allah, narfa'u darajatin man nasha, kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, bil ilmi. Ya. Kalau orang-orang yang sok tadi, yang ada junun tadi, akan mengatakan bagaimana, ya, hanya ngaji saja bisa meraih kemuliaan, nggak bergerak, seolah-olah kita disuruh diam saja di masjid. Ini sekali lagi orang-orang yang bahlul, yang jahil murakkab terhadap manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, nailu su'dad bil ilmi, dan beliau sampaikan dalil-dalilnya. Umat Islam akan jaya dengan ahli ilmu. Ahli ilmu di sini maksudnya qala Allah wa qala Rasul wa qala
as-sahabah, ittiba'u sunnah. Ya. Bahkan beliau menukilkan di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tallahi ma ada 'alaikal adu illa ba'da an tawalla ankal wali." Demi Allah, tidaklah musuh menguasai dirimu kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala berpaling dari dirimu. Fala tadhunna anna syaitan ghalaba walakinnal hafid a'rada. Jangan dikira setan itu yang menang. Namun kalian kalah karena Allah yang Maha menjaga itu berpaling dari dirimu. Karena apa? Meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Tidakkah kita pernah mendengar bagaimana kekalahan di perang Uhud? Awal kali pasukan kaum muslimin menang, memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin. Namun ketika ada ketergelinciran dari sebagian sahabat yang berpaling dari sunnah Rasulullah SAW, ya, mereka lupa dengan perintah Rasul untuk tetap di Bukit Ar-Rumah. Maka apa yang terjadi? Pasukan kaum muslimin dijadikan kocar-kacir. Ini sekali lagi pelajaran berharga. Kemenangan menghadapi musuh dengan ittiba'u as-sunnah. Ya. Kata beliau di sini, menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna nasrar rasul huwa nasru dini alladhi ja'a bihi. Sesungguhnya membela Rasul, menolong Rasul dengan menolong agamanya. Alladhi ja'a bihi, yang diajar oleh Rasul SAW. Haitsu kana wa matakan, di mana saja dan kapan saja. Ya. Ini ucapan para ulama. Beda dengan orang-orang yang ngelama yang tidak paham atau naudzubillah min dalik, ngeyel ketika mendengar ittiba'us sunnah itu sebab kemenangan umat, sebab kemuliaan umat, solusi bagi segala problematika kaum muslimin. Ya. Kemudian disampaikan juga di sini ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang, atau sebagai ulama yang lain, tentang at-taifah al-mansur. Kenapa Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis dikatakan taifah mansur, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tamasuknya dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini dalam halaman 94, qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, wa qad haqqaqal ulama anna ghalabatal anbiya ala qismain. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, bahwasanya para ulama al-muhaqqiqin mengatakan bahwasanya kemenangan para nabi itu ada dua bentuknya. Ghalabatun bil hujjati wal bayan. Kemenangan lewat hujjah, lewat sunnah. Wa hiya tsabitatun li jami'ihim. Dan ini berlaku bagi semua para nabi. Kemenangan dengan hujjah, dengan al-ilmu tadi. Wa ghalabatun bis-sayfi was-sinan. Kemenangan dengan pedang. Wa hiya tsabitatun li khususil ladina umiru minhum bil qital fi sabilillah. Dan itu hanya khusus bagi sebagian para nabi yang diperintahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, walihada qarrar ulama annal mu'minin al-mustad'afin al-yawma fi mujtama'atihim alladina la yu'maruna bil qital hum muntasiruna bil hujjatil ilmiyah. Oleh karena itulah para ulama menyatakan orang-orang yang beriman yang lemah pada hari ini, ya, mereka ini ketika tidak ada kewajiban untuk berperang, atau kalau dikatakan tidak ada kemampuan untuk berperang, maka mereka muntasirun, mendapatkan pertolongan dengan hujjah, dengan ilmu, dengan sunnah Rasulullah SAW, allati tatmaghu kulla batil wajidal, yang bisa membatalkan segala bentuk kebatilan. Ya, kemudian kata beliau, walamma kana ahlul hadis aqwan nas hujjah
li'annahum a'lamum bil Qur'an kama qala Umar bin Khattab inna nasan yujadilunakum bisyubail Qur'an fakhudhum bisunan. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, ketika ahlul hadis adalah orang yang paling kuat hujjahnya, kuat dalilnya, karena mereka adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, sesungguhnya orang-orang itu mendebat kalian dengan syubhat-syubhat Al-Quran. Ya. Maka fakhudhum bisunan, bawa mereka kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah. Karena yang paham sunnah itulah yang paham Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, walamma kanu a'lamahum bihadi Nabi SAW kanu atba'um lil kitab wa sunnah. Karena al-hadis adalah orang yang paling paham tentang petunjuk sunnah Rasul. Mereka adalah orang yang paling mengikuti Al-Quran dan sunnah. Fala yastaghribanna khalafi an tajtami'a kalimatu al-ilmi ala tafsir ta'ifan mansura bi ahlil hadis. Maka jangan merasa aneh kalau ahlu al-ilmi, para ulama sepakat mentafsirkan at-taifah mansur, kelompok yang ditolong oleh Allah adalah ahlul hadis. Kenapa? Karena tamasuknya mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka sekali lagi sungguh nyeleneh sekali orang-orang yang nyinyiri seruan kepada ittiba'us sunnah menghadapi kondisi seperti ini. Sekali lagi, ingat ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'sunnah haitsu dar. Kita berjalan bersama sunnah, ittiba'us sunnah, kapan dan di mana saja. Ya. Ini silakan lihat lebih terinci lagi di kitab tadi, Situd Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Kita mau bawakan juga di sini ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika mensarah ucapan dan sikap Imran bin Husain tadi radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan, fadalla hadza ala hajri alil bidah. Kisah Imran bin Husain ini sebagai dalil tentang syariat menghajar ahlil bidah, memboikot ahlil bidah. Karena Imran bin Husain tadi mengatakan, la ukallimuka abada, aku nggak mau berbicara denganmu sama sekali. Kenapa? Karena dia menentang sabda Rasulullah SAW. Fasunnatu hajur alil bidah wal kalam. Yang disunahkan menghajar ahlil bidah, memboikot ahlil bidah wal kalam, ahlil kalam. Ya. Wa hajru man arada sunnah. Demikian pula memboikot orang-orang yang menentang sunnah. Ya, nyinyiri sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan malah dipelihara, bukan malah diikuti. Kalau menurut as-salaf, orang-orang yang menentang sunnah, yang nggak mau sunnah, yang mau berbeda dari sunnah, itu perlu untuk apa? Diberikan pelajaran. Ya, ini ketegasan as-salaf. Ya. Wa annahu yastahiqul hajar wa ta'zir. Orang itu layak mendapatkan al-hajar, boikot wa ta'zir, hukuman dari pemimpin kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walihada azarahu Imran. Kemudian dibawakan juga di sini asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini pernah kita kaji juga pembahasan ini dalam kitab Ta'dhimus Sunnah oleh Syekh As-Suhaibani hafizallahu taala, bagaimana sikap keras tegas salaf ketika mendapati orang-orang yang menyelisih, menentang sunnah Rasulullah SAW, meskipun terhadap keluarga mereka sendiri. Di sini diantaranya dibawakan kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau membawakan riwayat sabda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang kaum wanita datang ke masjid-masjid Allah. Ada salah satu putra beliau mengatakan, wallahi lanamna'annahunna, demi Allah kami akan melarang mereka. Rasul mengatakan jangan dilarang. Anaknya Abdullah bin Umar mengatakan, aku akan melarang. Apa ucapan Abdullah bin Umar terhadap putranya sendiri? Ya. Fa akbala ali Abdullah wa sabba sabban qabih.
langsung dicaci maki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini salaf. Bagaimana mereka mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengagungkan kepribadian zatnya Rasul, namun mereka juga mengagungkan, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan malah menyinyiri orang yang menyeru kepada ittiba sunnah. Ya. Demikian pula di sini ada kisah lain, yaitu dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau membawakan sabda Rasul SAW tentang larangan istilahnya memakai ketapel, ya, karena Rasul mengatakan ketapel itu tidak bisa membunuh musuh, namun hanya bisa melukai, mencungkil mata atau melukai atau mematahkan gigi. Ya. Namun ada orang yang masih ngeyel, masih melakukan perbuatan tadi, ya, memakai ketapel tadi. Maka kata Hudzaifah, la ukallimuka abada. Aku tidak mau berbicara denganmu sama sekali. Sekali lagi, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hadza minas sahaba ridwanullah alaihim fihi dalilun ala hajri man arada sunnah wa khalafa sunnah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu menghajar ahli al-bidah ataupun orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW atau yang nyinyiri sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi pelajaran bagi kita semuanya untuk berhati-hati, untuk waspada dari orang-orang yang nyinyiri sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita baca lagi riwayat berikutnya. Poin ke-72 masih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Wa dzukira inda Imran bin Husain radhiyallahu anhu al-hadits. Faqala rajulun minal qaum. Suatu saat disampaikan kepada Imran bin Husain sebuah hadis. Ada seseorang berkata, "Lau qara'tum suratan min kitabillah kana afdal min hadithikum." Alangkah baiknya kalau kalian membacakan Al-Quran saja, itu lebih afdal daripada hadis Rasulullah SAW. Faqala Imran bin Husain berkata, innaka la ahmaq. Kata Imran bin Husain, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang dungu. Yang enggak mau sunnah itu orang yang dungu. Ya. Ini sekali lagi ketegasan as-salaf, kerasnya salaf. Ya, terserah kalau orang-orang itu mengatakan terlalu kasar. Ini ucapan seorang sahabat Rasulullah SAW. Innaka la ahmaq. Yang enggak mau sunnah Rasul dalam menghadapi penghina Nabi, itulah ahmaq, orang yang dungu. Ya. Qala Imran, innaka la ahmaq. Atajidu salata fi kitabillah mufassaratan. Apakah engkau mendapati masalah bagaimana tata cara salat dalam Al-Quran? Ya. Atajidu zakat fi kitabillah mufassaratan. Apakah engkau mendapati perincian tentang zakat di dalam Al-Quran? Innal Quran hikmatun wa inna sunnah fassaratu. Sesungguhnya Quran adalah hikmah dan as-sunnah itu yang mentafsirkan. Bagaimana Anda mau menghadapi penghina Nabi tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Gimana Anda mau tampil beda dari sunnah Rasulullah SAW? Wallahi innahu la ahmaq. Ini sekali lagi, bagaimana salafus saleh dahulu tegas keras kepada orang-orang yang nggak mau sunnah Rasulullah SAW. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian poin berikutnya masih sama pembahasannya, poin yang ke-73 halaman 42, wa qala al-Miqdam ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, harrama Rasulullah SAW yauma Khaybar asya. Rasulullah SAW mengharamkan pada waktu Khaybar beberapa hal. Di antaranya mengharamkan binatang yang bertaring, ya, atau burung-burung yang memiliki kuku yang panjang atau
Ya itulah kurang lebih maknanya kuku yang panjang untuk mencengkram mangsanya. Ya. Faqala, kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, yushiku rajulun ala arikatihi ya'tihi mimma amartu aw nahaitu fayaqul da'una min hadza ma nadri ma hadza alaikum bi kitabillah. Kata Rasul, akan ada orang-orang yang duduk bersandar di atas dipan-dipannya. Ketika datang kepadanya perintahku, laranganku, orang itu mengatakan, biarkan kami, ya, jangan disampaikan kepada kami sabda Rasulullah SAW. Kami tidak tahu apa ini artinya. Wajib bagi kalian hanya berpegang teguh dengan kitabillah. Ya, kemudian ada lanjutan hadis, cuma kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu ta'ala, ini riwayat sebenarnya bukan bersambung dengan riwayat tadi. Fala a'rifanna ar-rajula minkum. Aku tidak tahu siapa orang itu di antara kalian. Intinya di sini Rasul mengabarkan akan ada orang-orang yang enggak mau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini yang kita saksikan bersama hari-hari ini. Bagaimana yang mengaku sunnah saja mengatakan, ya, atau menyinyiri seruan untuk ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian poin berikutnya, poin 74, wa qala rajulun li ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ara'aita. Bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Umar? Bagaimana pendapatmu? Faqala. Apa jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Ijar ar-ra'aita bil Yaman innama hiya sunan. Ya, kata Abdullah bin Umar, ucapan tadi, bagaimana pendapatmu itu buang jauh-jauh di negeri Yaman sana. Ya. Mungkin orang itu asalnya dari Yaman. Abdullah bin Umar pun mengatakan, buang jauh kata-kata bagaimana pendapatmu. Innama hiya sunan. Yang wajib adalah ittiba'us sunnah. Ya. Ini sekali lagi salafus saleh. Kalau ahlu sunnah mendengar ucapan ini, suatu kelezatan, bukan malah dinyinyiri. Kemana saja ahlu sunnah, apapun kondisinya, tetap ittiba'us sunnah. Itu ahlu sunnah yang sejati. Ya. Nadur masunnah itu darat. Bukan apa? Cari sensasi dengan membuat pendapat-pendapat yang baru, kaidah-kaidah yang bid'ah. Ya. Semuanya sudah ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Masalah yang kelihatannya sepele, buang hajat saja, sunnah Rasul telah menjelaskannya. Apalagi menghadapi musuh-musuh kaum muslimin, sudah ada di dalam sunnah. Ittiba'us sunnah itu solusinya. Ya. Sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang Rasul peringatkan, akan ada orang-orang yang nyinyir sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dengan solusi ittiba'us sunnah. Nah, kata Abdullah bin Umar, ij'al ara'aita bil Yaman. Buang jauh-jauh ucapan ara'aita tadi di negeri Yaman. Ya, innama hiya sunan. Yang ada itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-75, wa qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, ma qadaitu li ra'yan qat. Aku belum pernah menjatuhkan hukuman kepada seseorang berdasarkan akalku semata. Ini salafus saleh, senantiasa menyeru umat untuk ittiba'us sunnah. Dan itu yang mereka juga amalkan. Dan itu yang mereka berpegang teguh dengannya. Meninggalkan pendapat untuk ittiba'u as-sunnah. Bukan malah meninggalkan sunnah. Kemudian ngarang-ngarang sendiri. Kemudian berpendapat sesuai dengan hawa nafsu sendiri, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, ini masih kurang lebih sama maknanya.
76 wa qala Qatadah berkata lam ufti bi ra'yi mundu salasina sana. Kata Qatadah, aku belum pernah berfatwa dengan akalku, pendapatku sendiri 30 tahun lamanya. Atau sejak 30 tahun lamanya tidak pernah aku berfatwa dengan akalku, pendapatku sendiri. Ini salafus saleh mengajarkan kepada kita ittiba'us sunnah. Ya. Untuk meninggalkan akal-akal kita dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan malah meninggalkan sunnah kemudian berpegang dengan akal semata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bukan tampil beda dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin ke-77, waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, syiraru ibadillah alladzina yattabi'una syiraral masail liyu'ammu biha ibadallah. Sejelek-jelek hamba Allah yaitu orang-orang yang mengikuti akal-akalan mereka semata. Untuk apa? Liya'ummu biha ibadallah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengaku cinta Nabi, membela Nabi, menjadi umat Nabi, maka ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun dan dimanapun saja kita berada, pegang erat, seru manusia kepadanya. Apalagi di zaman yang naudzubillah min dzalik, yang ahlu sunnahnya saja kayak begini, bagaimana dengan yang ahlul bidah? Atau yang mengaku ahli sunnah saja begini, bagaimana dengan yang tidak mengaku ahli sunnah? Ya. Apalagi kalau kita saksikan hari ini juga ada caci makian, olok-olokan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Celana cingkrang ataupun cadar diolok-olok sebagai radikal dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Maka ulama pun senantiasa menyeru umat untuk ittiba'us sunnah. Ya. Dan itulah sekali lagi salah satu sebab kemuliaan umat, kemenangan umat. Kalau umat sudah berpaling dari sunnah Rasul, itulah sebab kekalahan umat. Sebab musuh menguasai kaum muslimin. Sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah entas sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu Islam. Dan Islam adalah sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, "I'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam." Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Ya, sebetulnya suatu yang terang benderang bagi setiap salafi. Namun memang inilah fitnah akhir zaman, naudzubillahi min dzalik. Ista'idzu minal fitan ma dhara minha wa ma batan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian waqala Maimun ibnu Mihran fi qauli azza wa jalla. Maimun bin Mihran berkata tentang firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Qal ar-raddu ilallah ila kitabih. Mengembalikan kepada Allah, yaitu mengembalikan kepada Al-Quran. War-raddu ila Rasul wa idza qubidha ila sunnati. Mengembalikan kepada Rasul ketika Rasul sudah meninggal dunia kepada. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, tarakana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janifil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sudah dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ittiba'us sunnah. Semuanya sudah ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan di sini poin ke-79, wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian.
Ikrimah mengatakan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ikutilah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Ya, meskipun ayat ini umum mencakup semua ulil amri. Setiap pemimpin muslim wajib ditaati. Wajib untuk apa? Kita menghormatinya. Tidak boleh kita mencaci makinya, apalagi sampai mengkudetanya. Na'udzubillah min dzalik. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, gurunya Imam Bukhari, mengatakan as-sunnah qadiyatun alal kitab wa laysal kitab qadiyan ala sunnah. As-sunnah itu yang menjelaskan Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an tidak menjelaskan as-sunnah. Dalam artian sebagaimana kata Makhul, Al-Quran ila sunnati ahwaju minas sunnah ilal Quran. Ya. Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah daripada as-sunnah butuh kepada Al-Quran. Ini sudah pernah kita sampaikan tentang fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW? Seperti dalam ucapan Imran bin Husain tadi, bagaimana mungkin engkau bisa mendapati tata cara salat dalam Al-Quran? Ya. Bagaimana mungkin engkau akan mendapati perincian tentang zakat di dalam Al-Quran? Semua perincian itu ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian waqala Hasan bin Atiyah, kana Jibril alaihissalam yanzil ala Rasul sallallahu bi sunnah kama yanzil alaihi bil Quran. Hasan bin Atiyah berkata, dahulu Jibril turun kepada Rasul sallallahu dengan mengajarkan sunnah sebagaimana beliau turun mengajarkan beliau Al-Qur'anul Karim. Wa yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimul Qur'an. Jibril mengajarkan kepada Rasul as-sunnah sebagaimana beliau mengajarkan Rasul Al-Qur'an. Makanya Rasul mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahuma. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran. Dalam masalah hujjiyah, sebagai hujjah, Al-Quran dan Sunnah selevel. Karena Rasul mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahu ma. Maka sesat kalau ada yang mengatakan, kalau ada as-sunnah, sedangkan tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, maka ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kelompok Al-Quraniyun yang sesat dan menyesatkan. Tidak mau dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata mereka kalau ada sunnah al-hadis yang nggak sesuai dengan Al-Quran ditolak hadisnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal tidak mungkin ada al-hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quran. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Kalau kita yakin Al-Quran dan Sunnah itu berasal dari wahyu Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Ya. Wa qala Sa'id bin Jubair fi qouli azza wa jalla wa amila salihan tsumma ihtada. Sa'id bin Jubair berkata tentang firman Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, kemudian dia mendapatkan petunjuk, qol luzumus sunnati wal jamaah. Berpegang teguh dengan sunnah dan al jamaah. Sunnahnya Rasul dan jamaah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Battah Al-Uqbai rahimahullah ta'ala tentang bab ini. Namun kita cukupkan insyaAllah sampai di sini, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah berputar, berjalan bersama dalil, bersama sunnah, kemana saja dalil sunnah itu berputar. Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan sunnah, kapan dan di mana saja mereka berada, dan apapun kondisinya. Ini ada pertanyaan, mahiyal asbab al-inhiraf atau mahiyal asbab al-inhiraf, ya. Kalau
mau dibetulkan bahasa Arabnya, mahya asbabul inhiraf tanpa alif lam. Mahya asbabul inhirafi anil aqidati shahihah. Yumkinukum an tadhkuruha likai nastafid minha. Banyak sebab-sebab orang itu menyimpang dari al-aqidah shahihah. Di antaranya salah memilih guru. Belajar di tempat ahli kalam misalnya. Maka cepat atau lambat, sedikit atau banyak terpengaruh dengan syubhat ahli al-kalam. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadal ilma dinun fandur aman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam mengambil ilmu. Kalau sudah salah mengambil ilmu, maka akan tersesat dari akidah as-shahihah. Yang kedua, salah berteman bersahabat. Berteman bersahabat dengan orang yang punya syubhat, cepat atau lambat asyubha khotofa akan menariknya. Cepat atau lambat akan tertular. Ya, as-sahib sahib. Yang ketiga, salah satu sebab dia menyimpang dari akidah shahihah yaitu mungkin hubbud dunya, cinta dunia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang fitnah akhir zaman. Pagi harinya orang itu masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ya bi'udina bi'aratim minad dunya. Untuk mencari apa? Bagian daripada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian sebab yang lainnya diantaranya karena dia berpaling dari kebenaran. Sombong. Disampaikan kebenaran, menyombongkan diri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, adapun orang, ini pertanyaan berikutnya, adapun orang yang suka nyinyiri pemimpin kaum muslimin, ini sekali lagi adalah pengikut ajarannya Abdullah bin Saba al-Yahudi yang selalu nyinyiri, yang selalu memprovokasi umat membenci pemimpin kaum muslimin. Dan kata Abu Darda, awalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Awal kemunafikan seseorang ketika dia mencaci maki pemimpinnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sudah kita sampaikan masalah boikot, bahwasanya ini adalah hak waliyu al-amr. Ya, kita serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada pemimpin kita. Minta solusi agar ditetapkan dalam manhaj salaf ini karena keluarga dan masyarakat di sekitar saya masih banyak perbuatan yang bid'ah, apalagi seterusnya. Di sini dikatakan bahwasanya solusinya yaitu tetap belajar akidah salaf, manhaj salaf. Cari guru yang lurus akidah wa manhajnya. Jauhi orang-orang yang penuh dengan syubhat, dai-dai yang penuh dengan asyubhat. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana minal rahmah innaka anta al-wahhab. Nah, dan berteman dengan teman yang akidahnya lurus, manhajnya selamat. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.